kasih. Selamat pagi. Saya Margianto Manan. Mungkin langsung dibuka aja boleh lah. Tidak jelas suaranya ya. Terima kasih atas sambutan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Adalah penghormatan bagi kami sudah disambut dengan baik di sini. Kami di sini dalam rangka menuntut ilmu nih, belajar gitu ya, belajar dengan melihat tadi, dengan mempelajari, mungkin dengan menanyakan beberapa hal kepada Dinas Pariwisata yang ada di Provinsi Bali atau yang ada di kabupaten tadi gitu. Tentu kadang-kadang orang tahu Indonesia itu kadang-kadang Bali gitu, dan Bali kalau kita peras lagi pariwisatanya gitu. Jadi sangat terkenal lah pariwisata Bali, identik dengan Indonesia bagi orang. Jadi tidak ada salahnya kami dari Riau yang baru lahir gitu, pariwisatanya gitu, ingin belajar ke sini gitu. Begini Bu, tadi saya pertama sampai semalam sampai di airport di Bali, kemudian tadi juga makan kami pagi atau semalam itu sambil makan itu di hotel itu kami melihat pernak-pernik Bali ya, ukiran-ukiran Bali gitu. Bahkan kadang-kadang sambil kami makan ada burung juga terbang di apa itu, di hotel Trans tadi ya, hotel Trans itu ada burung Jina gitu apa semua itu. Pertanyaan kami kira-kira untuk membuat nuansa seperti itu apa resepnya gitu. Karena kami di Pekanbaru di Riau mungkin nuansa budaya yang Riau itu kami kan identik dengan Melayu itu masih belum terimplementasikan di lapangan itu. Sehingga dari naskah akademik bahkan dalam perda yang kita rancang ini kita merancang dengan visi terwujudnya Riau sebagai pusat pariwisata halal di dunia, halal dunia berbasiskan budaya Melayu dengan berkelanjutan. Nah, jadi mungkin pertanyaan kami gitu, adakah di visi Provinsi Bali juga mencantumkan juga itu dengan berbasis budaya Bali mungkin sehingga terimplementasikan di mana-mana, masuk di airport, masuk kota Bali, semua nuansa Balinya ada gitu. Sementara di tempat kami belum ada. Makanya kami bervisi ke depan 15 tahun ke depan ingin menjadikan pariwisata halal dunia kemudian berbasis budaya yang berkelanjutan gitu. Mungkinkah itu bisa kami implementasikan gitu. Kalau memang sudah diimplementasikan di Bali dengan budaya Balinya, boleh tidak ditampilkan di visi itu tadi? Atau mungkin dilarang juga dengan alasan mungkin apalagi tadi kami katakan berbasis pariwisata halal gitu, mungkin enggak, ini kan ada saranya sedikit gitu. Apakah di Bali juga mungkin dimasukkan juga itu, apa boleh gitu? Bagaimana pengalaman Bali selama ini gitu? Kemudian juga yang kedua, kalau boleh kita tanya, tadi Ibu sudah melihat sedikit tadi ada 5,2% mungkin ya tingkat hunian tadi mungkin ya, saya kurang jelas tadi tingkat hunian atau mungkin pendapatannya. Kira-kira PAD Provinsi Bali mungkin kira-kira berapa persen dari hasil itu dari pariwisata, dari sektor pariwisata untuk mendapatkan PAD untuk pembangunan di Provinsi Bali, mungkin di kabupaten kota yang ada di Bali ini. Tentu mungkin kalau prediksi saya mungkin lebih tinggi dari yang lainnya karena Bali adalah hal yang dominan di sini. Kemudian yang kedua tadi Ibu juga menyinggung undang-undang kalau kami undang-undang cilaka ya, cipta lapangan kerja. Maksudnya terhadap otonomi agak cilaka juga kadang-kadang gitu. Ada hal yang lakukan dulu nanti pengurusan nanti terakhir gitu. Jadi dengan ini Ibu tadi katakan perdanya 2015. Dengan lahirnya undang-undang cipta lapangan kerja ini apakah ada niat untuk merevisi lagi atau cukup dengan undang-undang nomor 10 2015 tadi ya? Yang judulnya saya tengok berbeda itu. Karena Perda 10 2015 itu adalah tentang penyelenggaraan pariwisatanya. Sementara yang bukan undang-undang, Perda yang 10 2015 adalah penyelenggaraan pariwisata. Sementara yang Perda yang pertama Ibu katakan tadi nomor 5 ya, 2015 itu tentang Ripardanya ya Bu. Sekarang terbalik ya. Riparda penyelenggaraannya. Iya. Standarnya ya. Itu apakah bisa setara dia atau justru penyelenggaraan di bawah Perda yang Riparda tadi gitu. Artinya kalau standarnya
sekarang kami keluarkan, sekarang Riparprop bedanya salah ya Bu, rencana pariwisata provinsi. Ya, iya ini di mana juga bedanya, kami juga masih belajar juga. Dulu Riparda rencana pariwisata daerah, sekarang rencana pariwisata provinsi gitu. Padahal sama-sama provinsi gitu nanti gitu. Itu mungkin Bu. Kemudian juga apa tadi proses pembuatan tadi melibatkan dari masyarakat, melibatkan dari hal segalanya. Ada yang menarik juga di Riau, ada beberapa pariwisata yang kami temukan, bahkan kami masukkan pada ranperda itu tadi, pariwisata itu miliknya pribadi gitu. Apakah boleh? Apakah boleh kita masukkan? Apakah unggulan atau potensi dan sebagainya? Misalnya objek wisata suatu tempat, kalau kami namanya ada Alamayang nggak salah ya Pak Ketua ya. Alamayang itu miliknya pribadi per orang, tapi dia menjadi kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru gitu, menjadi objek wisata. Pertanyaan saya, apakah ini bisa dimasukkan unggulan atau potensi dan sebagainya? Karena resikonya saya tengok ada beberapa bagian di undang-undang di Jukla atau PP itu tadi bahwa yang dimasukkan di unggulan atau sebagainya itu harus aset provinsi. Boleh enggak aset yang pribadi dimasukkan di dalam rancangan ini? Karena risikonya nanti pembangunan, turunan dan sebagainya mungkin bisa akan dianggarkan gitu. Bagaimana pengalaman dengan Bali? Ada enggak yang bersifat pribadi tapi teranggarkan atau dimasukkan pada Riparda atau Riparprop yang akan kita buat tadi ini? Mungkin itu Pak Pimpinan yang dapat sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak? Pak Jadi, silakan Pak Jadi. Pertanyaannya benar-benar bagus-bagus sekali ada di Bapak dan Ibu yang maklum kan Bapak tim pansus yang benar mendalami. Padahal kami sudah beberapa tahun yang lalu merancang ini, bahkan mungkin sudah sedikit kelupaan. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, anggota ketua tim dan anggota tim pansus. Untuk kami di Bali, kenapa Bapak dan Ibu begitu turun dari bandara sudah melihat ada nuansa Bali, ukiran Bali, bahasa Bali, tulisan aksara Bali dan sebagainya. Itu semua memang awalnya kita memang menetapkan pariwisata Bali itu adalah pariwisata budaya. Tidak bisa diganggu gugat lagi dari awal itu pariwisata budaya. Bahkan kita sudah punya perdanya dari sejak tahun 2001. Perda 3 2001, kemudian kita ada perubahan Perda kemarin ada terakhir dengan Perda 5 tahun 2020. Jadi kita sudah tetapkan karena supaya arahan pemerintah Provinsi Bali itu jelas, tidak boleh keluar dari pariwisata budaya. Karena yang kita usung adalah pariwisata budaya. Tentu bagaimana caranya kita harus kuatkan, pemerintah kan hanya bisa membuatkan peraturan tentang fasilitasi semua itu, sehingga kita harus kuatkan dengan peraturan-peraturan. Jadi seperti kenapa tulisan begitu masuk yang ada papan nama, ada tulisan Bali. Kita punya pergubnya, ya, bahasa Bali. Kemudian kita busana Bali setiap hari Kamis. Kalau Bapak kemarin datangnya hari apa ya? Hari Kamis sore. Apakah di sana pakai nada? Jadi PAD yang dominan adalah dari pajak kendaraan bermotor, BPKD, pajak untuk kewenangan provinsi. Sedangkan untuk pariwisata pajaknya ada di kabupaten kota. Mungkin nanti dibantu ya. Jadi pajak hotel, restoran, retribusi dan lain sebagainya itu ke kabupaten kota. Makanya kemarin sebelum pandemi saudara kita yang di Bandung itu paling tinggi itu PAD-nya dari pajak hotel dan restoran. Gitu. Ya. Kemudian, jadi kalau kami di Provinsi Bali, bagaimana mensiasati, kan ada PAD yang kalau sekarang ini kan sebelum pandemi ini kan di Bali Selatan yang mendominasi, sedangkan di Bali Utara dan Timur Barat itu kurang PAD-nya dari sektor pariwisata. Tetapi kita melakukan kerjasama yang awalnya difasilitasi oleh provinsi, bagaimana Kabupaten Bandung dengan Denpasar memberikan kontribusi kepada 6 kabupaten lainnya. Terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, jadi Perda
perda-perda yang sudah kita miliki. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Cipta Kerja, kami kira perda yang terbaru, Perda 5/2020 itu sudah sesuai, karena ini perda ini kan sudah melalui proses kesepakatan dengan Dewan, kemudian juga hasil evaluasi dari Kemendagri. Jadi saya kira ini sudah melewati sekian tahap, sudah disesuaikan juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, yang ada perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin itu, bahwa kalau provinsi itu di Undang-Undang 32 disebutkan bahwa kewenangannya adalah yang lintas kabupaten kota. Itu hanya DTW kan dan kawasan. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, provinsi memiliki 26 kewenangan di bidang perizinan. Jadi ada 26 kewenangan dan ini tidak termasuk perizinan. Jadi kita nggak perlu merubah ini lagi karena ini hanya mengatur standar penyelenggaraan semua itu gitu. Jadi terkait perizinan sudah lepas. Kemudian terkait kepemilikan, mungkin nanti rekan-rekan di kabupaten juga bisa menambahkan ya. Saya kira kalau kepemilikan yang namanya daya tarik boleh dikelola oleh pemerintah, boleh oleh swasta, boleh juga oleh masyarakat atau pribadi. Nah, kalau memang itu milik pribadi, nggak apa-apa dikelola pribadi, tetapi tetap binaan pemerintah, kabupaten kota, provinsi juga. Jadi pembinaan dan pengawasannya dari pemerintah. Jadi kita tetap mendorong siapapun pemiliknya, investasinya siapapun, investornya, baik investor lokal ataupun investor asing dan lain sebagainya. Kalau dia berada di wilayah Badung misalnya, pasti binaannya Badung. Ya. Jadi masalah tadi disampaikan bagaimana pembagian dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu teman-teman di kabupaten ya nanti yang menyampaikan. Kalau ke provinsi sudah jelas. Ya, kita hanya memfasilitasi yang kita bisa lakukan, membuat peraturan dan seterusnya. Kemudian perizinan, tadi sudah kami sampaikan juga pengelolaannya terkait Pak Suyadi sudah nyambung. Pembagian mungkin nanti dari kabupaten yang bisa bantu, karena kalau ada kontribusi, ada retribusi dan sebagainya silakan nanti.